Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Udah mulai Umahat, kita lanjutkan fikih kita. Sunnah-sunnah sholat belum lagi ya Uni? Belum. Nah, saya masuk itu dulu ya. Kenapa? Karena kemarin kita kan udah praktek. Sekarang kita mau membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. an ashkura ni'mataka allati. Apa artinya? Syukur mengabulkan. Persiapan ranking satu ya. Kolas. Mantap. Kadang grogi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban hadza ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban hadza wa ballighna Ramadan fi hadhihi as-sanah wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah, kita sudah masuk bulan Sukyazar. Kita sudah masuk bulan menyiram dan memupuk. Siramlah tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Meskipun mungkin kita belum maksimal melakukannya, teruslah berusaha untuk menyiram dan memupuknya. Mana yang masih kurang-kurang, kita lengkapi. Saya tanya ibu, apa ibadah yang sangat sulit untuk istiqomah yang ibu lakukan? Tahajud. Sholat malam. Kita udah bahas ini. Sholat malam ini merupakan ibadur rahman. Ciri-ciri hamba Allah yang baik. Ciri-ciri hamba Allah yang ar-Rahman, pengasih. Rabbaniyun, ciri-ciri hamba Allah yang Rabbaniyun. Sholat malam ini mungkin yang agak sulit, termasuklah saya. Masih sulit untuk melakukannya kula yaum, tiap hari. Tapi jangan putus semangat. Hanya ini yang mungkin yang belum sebelum setiap hari gitu. Tapi duhanya sudah setiap hari. Insyaallah. Tilawahnya Insyaallah. rawatibnya, nah ini dia nih. 12 rakaat itu kadang ya 8 itu udah bagus tuh. 12 tuh entahlah. Zuhur nih berjuang kita Bu. Kan paling sulit itu zuhur kan? Zuhur itu kita berjuang. Baik, ibu bini cinta Allah, karena sudah bulan menyiram, semoga Allah mempermudah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hanya orang-orang yang antusias ya untuk menyambut Ramadan inilah yang dia memang betul-betul mempersiapkan dirinya maksimal. Hanya tinggal 1 bulan lagi. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Baik, Umahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insyaallah saya lanjutkan fikih sholat kita pada hari ini karena mau Ramadan. Semoga sebelum Ramadan sudah tuntas. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah mempraktekkan sholat dari gerakan Imam Syafi'i. Maka sekarang kita lanjutkan sunnah-sunnahnya. Maksud saya menyampaikan ini bukan untuk mengurangi kualitas sholat ya Bu ya. Sunnah ini merupakan satu
amalan yang ketika kita melakukannya maka ibadah kita menjadi sempurna. Jadi kita akan bahas betul sunnah-sunnahnya ini, supaya kita mempraktekannya itu dengan lengkap. Yang pertama di dalam fikih sunnah ini, yang disunahkan ketika sholat adalah mengangkat kedua belah tangan. Mengangkat kedua tangan. Berarti yang harus ada di benak kita, mengangkat kedua tangan ketika sholat hukumnya sunnah. Tetapi namanya sunnah. Mengangkat kedua belah tangan di dalam sholat hanya disunahkan 4 tempat saja. 4 tempat saja. Berarti apa maksudnya Nizam? Kalau kelebihan kurangi, tidak ada sunnahnya. Kalau kurang tolong ditambah. Oke, yang pertama pada saat takbiratul ihram. Jangan bilang wajib Bu ya. Yang wajibnya Allahu Akbarnya Allahu Akbar, tapi ngangkat tangannya sunnah. Cara mengangkatnya kemarin kita sudah kaji. Ini harus ujian ini sebenarnya. Siapa yang di bawah daun telinga? Saya. Ya, itu pendapat siapa? Kembali mengangkat kehendak dua-duanya. Sudah kita ajarkan kan? Ada berapa cara? Hanya ada 2. Yang pertama di bawah daun telinga. Yang kedua sejajar dengan bahu. Yang mana yang Syafi'i? Yang telinga. Itu dia. Yang 3 tuh entahlah Ustazah. Ini ya, pertama ya Bunda, ketika takbiratul ihram. Tapi kalau mayoritas ulama itu banyaknya nih di sini. Mayoritas ya. Sebab kemarin kita kan sudah kaji fikih mazhabnya. Jangan ragu, tenang aja. Kemudian yang kedua, ketika ruku. Terbayang Ibu? Kita hendak rukuk. Dan bangkit darinya. Satu nomor dia. Dipisah aja lah nomornya Bu ya. Biar enak jadi 4. Kalau ini kan jadi 3 di fikih sunnah dia. Ketika ruku. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Ibu ini hadisnya sahih semua nih, nggak usah saya bacakan ya. Dalil ini aja habis 3 lembar nih. Jadi berarti insya Allah itu sahih. Yang keempat, ketika bangkit hendak melakukan rakaat ketiga. Ini 4 tempat ya, bukan 4 kali. Beda kalau 4 kali, karena nanti setiap ruku, setiap rakaat kita harus angkat tangan. Ini hadisnya Bukhari nih. Ya, ketika Ibnu Umar bangkit dari rakaat kedua, maka dia mengangkat kedua belah tangannya dan dia mengatakan bahwa sumbernya adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ali sama ya. Berarti bangkit dari tahiyat. Kita praktekkan. Tenang, kemarin kita praktekkan cuma 1 rakaat kan? Siapa yang mau mempraktekannya, Bu? Yang juara 1 saja. Yang juara 1 nih. Iya. Ya kan juara 1 kan berarti udah bagus tuh kan. Coba juara 1. Ulang lagi Bu, biar ini banyak memang yang nggak familiar Bu. Saya kalau salah berjamaah dengan ibu, angkat, kadang tidak, kadang berlebihan. Makanya kita mau ngerem di sini karena ini masalah sunnah. Ya. Yang pertama
ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika ibu mau ruku. Yang ketiga bangkit dari ruku. Berarti yang keempat ketika rakaat 2 naik menuju rakaat ketiga. Silakan Bu, siapa yang mau? Kalau takut 1 2 orang lah. Ada satu lah. Yang tidak ikut tidak tahu. Langsung rakaat 2 aja kita nih. Kita langsung rakaat kedua menuju 3 ya. Biar dapat 4. Waktu mahal ayo. Iya, cepat. Yang ada satu. Iya, silakan Pak Beri. Yang ada dapat. Yang juara 2 mana ini? Yang satu lah. Tapi Juara 1 Bu RT. Ada juara hiburan aja. Apa juara hiburan? Ada hiburan. yuk. Bismillah ya. Kita mulai ya, akhwat ya. Nah, kita praktekkan 4 tempat tadi. Ini saya rakaat kedua menuju 3 langsung ya, Bu Dor ya. Allahu Akbar. 1, oke? Bu, Allahu Akbar. 2. Sami Allahu liman hamidah. 3. Ini banyak juga yang ditinggalkan nih. Betul Bu? Allahu Akbar. Kadang malah ada yang takbirat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangkit ke rakaat ketiga. Belum, masih 2, masih dulu. Kita kasih rentan sama kawan-kawan. Ini namanya duduk apa? Ya, namanya Iftirash. Oke? Allahu Akbar. Ini dia. Berarti 1, 2 jangan diangkat. Iya. 3, 4 tidak diangkat. 3 ke 4, 1 ke 2. 1, 2 tidak diangkat. Tes lagi, ini rakaat 1 ke 2 ya, Bunda dan Bu Vita. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2 ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini 1 menuju 2. Allahu Akbar. Nah ini dia. Kadang-kadang main angke taruh ya. Kita keren. Jadi 4 tempat ini saja yang disunahkan mengangkat tangan. Ada pertanyaan, Bun? Ibu yang sering lupa yang mana? Yang keempat itu ya, Mi ya. Oke, jazakallah saya. Jazak. Berarti emang dia diangkat gitu ya. Iya, hadis Ali, Bukhari. Pernah ngeliat anak sholat itu kan diangkat emang kan. Oh, kita nggak tahu ya. Nanya kan, pas ayahnya juga begitu. Berarti emang saya salah banget. Jadi Umi merasa benar ya kok ngangkat ayah dengan anaknya apa tuh gitu kan? Ya berarti salah kan. Ini Imam Akbar aja pakai nggak nanya lah. Sunnah. Saya takut apa gitu. Takut kita yang salah. Iya, setelah rasa awal. Iya. Gimana enaknya ngafalnya? Yang sering lupa tuh di 2 tempat itu. Bangkit dari ruku sama 2 ke 3 tuh yang banyak lupa tuh, Bu. Dan daripada ibu lupa makanya banyak juga sering ibu jamaah 1, 2 diangkat, 2, 3 diangkat, 3, 4 diangkat. Asal Allahu Akbar diangkat. Diangkat. Ya, jadi ini hadisnya jelas ya. Jelas insyaallah. Persamaan wanita dengan laki-laki dalam masalah sunnah ini sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Oke, Umahat, familiar? 4 tempat mengangkat tangan di dalam sholat. Yang kelebihan tolong direm, kurangi, yang kurang tolong ditambah. Itu hukumnya sunnah. Kanan di atas tangan kiri. Meskipun ini sudah menjadi hal kebiasaan bagi kita ketika sholat, kan nggak pernah bu tangan kiri di atas tangan kanan. Tapi hukumnya apa bu? Sunnah. Nanti kalau ada orang melihat tangan kirinya yang di atas, jangan pula ibu bilang sholat orang tak sah. Makanya kita bedakan betul mana yang fardu, mana yang sunnah. Tempat menaruh kedua tangan sudah kita terangkan kemarin ya. Dan insya Allah.
yang ketiga, tawajjuh atau doa iftitah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Nah ini terjawab pertanyaan. Bagaimana Zak kalau kita sholat nggak baca doa iftitah? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi nggak sempurna. Tetap ya. Yang sunnah ini jangan sepele. Cuman kita ingin membedakan saja antara fardu dan sunnah. Cuman ibadah itu akan sempurna dilaksanakan dengan sunnah. Tapi kalau ibu sholat berjamaah, saya udah sampaikan ya kemarin ya, udahlah ikut imam aja lah. Kalau baca imamnya baca ulawak. Kalau tidak ikuti aja beliau. Karena hukum sholat jamaah itu luar biasa. Ibu pakai yang mana? Allahumma ba'id, dia pakai hadis Abu Hurairah. Kalau pakai wajah tuh dia pakai hadis Ali. Ibu pakai yang mana? Ba'id. Kalau standarnya kalau saya lihat nih, kalau rawinya itu lebih tinggi Allahumma ba'id. Cuman karena di Indonesia itu terpakai sering wajah itu ya, Ahmad dan Muslim. Dia kan Bukhari dulu baru Muslim ya. Kalau ba'id itu dia Bukhari, kalau wajah itu dia Muslim. Tapi dua-duanya boleh. Dua iftitah ibu. Ada yang lain? Pakai apa bu? Yang paling pendek. Ah bagus tuh, ambil aja yang pendek tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Doa iftitah itu paling sedikit kalau di fikih itu 6. Ini yang 2 aja 7 minimal ya, 7 lah. Ada yang pendek itu tuh lah Imam Maliki pakai yang pendek ya. Gak usah kita kenalkan ya. 2 aja lah. 2 itu pun berkelahi. Apa Allah mabait ini? Ranking 1 pun bingung juga saya. Allah mabait bagus gitu. Iya. Wajah tuh juga bagus. Ya familiar saja. Makanya dari ranking 1 wajah tuh aja nanti. Oke bun? Insya Allah ya. Yang keempat, 4 lagi. Disunahkan ya dalam sholat membaca isti'adzah. Udah pernah saya singgung-singgung, cuman kita rapikan nih poinnya. Isti'adzah itu apa? Ta'awudz. Oke. Ini bahasa-bahasa kalimat thayyibah ini ibu harus hafal ya. Tasbih, takbir, tahmid, Alhamdulillah. qalqalah, La haula wala quwata illa la haula wala quwata illa billah. Yang aneh-aneh itu ya. Tapi isti'adzah hanya disunahkan membaca di rakaat pertama. Berarti seperti ibu baca Al-Fatihah. A'udzubillahnya pun suaranya itu perlahan, berarti sir. Sir tahu ya bu, tidak dikeraskan. Ini jarang juga nih bu, makanya kita sampaikan. Jarang kita pakai ta'awuz. setelah iftitah. Ya sebelum Al-Fatihah kan ini kan bismillah nih. Nah, sebelumnya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi cuma di rakaat Pertama. Hadisnya sahih bu. Yang kelima membaca amin. Hukumnya sunnah. Amin itu tidak merupakan bagian dari surah Al-Fatihah ya. Dia cuman doa. Amin. Itu pun kita terangkan bu ya, bagaimana cara membaca amin dalam sholat berjamaah. Suara perempuan tidak boleh melebihi suara laki-laki. Kalau kita baca amin cukup dengar untuk diri kita sendiri saja. Apakah alifnya nanti panjang atau pendek itu tidak menyalahi arti. Kadang-kadang imam Haramain dia bacanya amin. Boleh. Kalau Indonesia kan dikenal dengan amin. Takutnya nanti ibu dengar amin. Salah tajwidnya itu dari panjangnya. Alifnya padahal dia nggak tahu. Anak berokot. Ya, ini yang kelima umahat. Yang keenam membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah. Berarti sunnah di rakaat keberapa Ahmad?
Satu dua. Pertama dan kedua. Hah? Baca ayat Al-Quran Oke. setelah Al-Fatihah. Baik. Kalau di salat wajib tidak disunahkan membaca 2 surat 1 rakaat. Makanya imam nggak akan pernah membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Benar. Tapi salat wajib ya. Kecuali dia lupa. Kalau tarawih itu biasa. Mau baca dia surat Al-Imran nanti disambungnya dengan ayat kursi. Itu biasa. Tapi kalau salat wajib nggak ada. Karena memang tidak disunahkan di dalam fikih membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Misalnya kita baca yang panjang sikit lah, nanti Anas malah sambung An-Naba Mizah kan yang terakhir nih, ayat terakhir. Baru setelah itu kita masih di rekat yang sama terus disambung dengan Qul huwallahu ahad Allahu somad gitu. Karena tidak sempurnanya tadi surat surat apa tadi? Karena nggak sempurnanya surat An-Naba gitu. Kalau makanya di dalam fikih itu imam harus tahu ibu, kan ada namanya surah qasir, surah tawassut, surah toib. Ada namanya surat yang pendek. Nah itu nggak boleh 1 rakaat dibagi 2. Nah ada namanya surah yang menengah. Ini kayak An-Naba ini dia kan menengah bu. Itu boleh insya Allah 1 rakaat itu setengah dulu. Nah ketidaksempurnaan masuk bu di sini imamnya lupa kah? Enggak, memang disatukan gitu Ustazah. Enggak boleh. Imamnya saya sendiri tuh. Kalau salat wajib jangan. Gitu. Kalau salat sunnah boleh. Dia hanya untuk salat wajib bu. Satu lagi Ustazah. Iya. Berurut itu Ustazah, rakaat pertama, rakaat kedua. Itu lebih bagus. Jadi kita tuh kalau bisa sholat itu bu, bacaannya itu berurut. Ibu kalau mau ngambil dari ad-duha, oke, habis ad-duha apa? Habis al-isyirah? Enggak. Atin. Nah, nggak hafal kan? Iya. Nah, jadi bagus seperti itu nih. Memang nih dari ad-duha sampai habis, nanti ulang lagi. Kalau kita kan enggak. Setiap rakaat tuh trikul tuh enggak ada lupa tuh. 3 kul. Dengan alasan sepertiga Al-Qur'an. Bagus juga bu, rakaat keduanya. Rakaat pertama itu ketukar misalnya tuh dia untuk itu bu, untuk orang hafalan kita ya. Cuman itu tadi bu diingatkan, kalau sholat sunnah nanti ibu mau 3 surat imamnya baca itu biasa. Tapi coba nanti ibu perhatikan, kalau sholat wajib itu nggak akan pernah, karena memang di dalam fikih tidak disunahkan. Ya, kecuali dia lupa baca surah An-Naba, macet-macet dia. Baru ditukarnya surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa. Iya, ada imamnya. Ya, kalau lupa ditukar. Udah ngadet kan, dan dimenerin nggak bisa juga tukar surat lain. Khair mahat, lanjut yang ke-7. Sunnah-sunnah di dalam sholat adalah membaca takbir sewaktu berpindah. Ini bukan rukun, tapi sunnah. Cuman ini sunnah yang memang nggak bisa kita tinggalkan ya. Kenapa? Kalau nggak ada perpindahan takbir gitu, di dalam sholat jemaah gimana orang melakukan gerakan? Berarti membaca Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu berarti hukumnya sunnah. Sunnah membaca takbir setiap kali bangkit dan turun, berdiri dan duduk. Kecuali sewaktu bangkit dari ruku, pada saat itu hendaklah seseorang membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini berdasarkan hadis nih yang ibu lakukan nih. Aku melihat Rasulullah SAW mengucapkan takbir setiap kali turun dan bangkit, berdiri dan duduk. Itu ya. Dalilnya dari Ibnu Mas'ud, hadis Ahmad, Nasai dan Tirmizi. Ada sahih.
Oke. Bisa dipahami Bu? Lanjut. Yang ke-8. Ruku, sebentar Bu. Ruku itu kan dia rukun ya. Cuman di sini yang disunahkan itu maksudnya di sini adalah meluruskan kepala. Apa bahasanya nih enaknya nih? Dengan tulang pinggul. Berarti apa? Yang membentuk postur tubuh 90 derajat kan berarti lagi kan? Hukumnya sunnah karena sesuai dengan tumak ninah. Tadi itu udah sempurna tuh dengan Mufid ya. Ketika udah beda cara rukunya. Udah latihan juara pula Pak. Nah, jadi walaupun hukum tidak mendongak, tidak menunduk itu adalah sunnah, kita bacakan aja lah. Ya. Tapi tetap kita profesional kan Bu ya. Ini nggak penting, nggak usah. Oh, 9, 8 nggak jadi. Bacaan ketika ruku skip aja. Ibu apa bacaan rukunya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, itu yang biasa ya. Pakai Huzaifah dia. Ya. Wah, hadis Aisyah lebih pendek lagi dia. Wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikah. Kalau Rabbul ganti-ganti malaikah boleh wa nggak? sebenarnya nggak apa kalau itu soal sunnah. Cuman kalau untuk sholat wajib tuh kita ambil sapi aja lah ya. Karena merapikan, menertibkan. Bacaan sewaktu bangkit dari ruku iktidal, ibu baca apa? Kami Allahumma Terus Rabbana. alhamdulillah. Oke, itu Bukhari dan Anas. Makanya berarti kan kita cek nih, berarti bacaan ibu ada di dalam hadis. Nah, kalau yang pakai min ussamawati wal ardi Wa min amasyika syai'in la. sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa. Pakai hadis Ali. Syafi'i sami Allah. Syafi'i apa sudah? Pakai min ussamawati wal ardi. Ini pakai hadis Ali dia. Nggak ada lagi tambahan belum Ustazah bilang. Belum, itu nggak usah ditulis. Kita cari dulu antara sujud itu aja. Oke, lanjut berapa lagi? 8. 9. Tapi 8 skip tadi Ustazah. Apa 8 tadi tuh? Yang Oh ya. ya. Nggak usah ditulis. Yang ke-7 lagi. 9. 9 8 Bu. 8. Karena saya skip nih. Iya, Kalau yang 8. kayak ruku, sujud nggak saya tuliskan karena ibu udah terbiasa melakukan yang udah kita praktekkan ya. Tasyahud awal. Ini juga udah pernah kita itu ya Bu ya. Tasyahud awal udah kita sampaikan. Tasyahud awal bukan apa, salam pertama wajib. Salam kedua sunnah. Berarti tasyahud ini tasyahud dulu. Tasyahud awal hukumnya Sunnah. berarti rakaat berapa? Dua. Nah, itu dia yang masih terang. Kalau rakaat kedua nanti imamnya tidak melakukan tasyahud, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Karena dia hukumnya Sunnah. sunnah. Hanya saja. Pada kejadian kan Rasulullah lupa tasyahud awal, tapi Rasulullah tidak menambah tasyahud, cuma melaksanakan sujud sahwi. Jadi boleh. Nah, makanya seperti ibu sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam. Witir yang sering Zah. Ibu pakai itu enggak? Enggak. Pakai tahiyat awal enggak? Witir nggak pakai tasyahud awal, langsung 3 rakaat sekaligus. Karena hukumnya sunnah. Bagus juga apa enggak? Bagus. Oke. Cuman ini ya, karena ini sunnah tak terbiasa kan, kadang-kadang langsung aja. Termasuk saya kadang-kadang saya sahur, kadang-kadang enggak. Kalau witir 3 sekaligus. Tapi kalau Timur Tengah tuh witir tuh banyaknya tuh 21 loh.
21 mereka. Boleh kan sunnah. Sunnah. Kita seperti wajib. Kebiasaan karena Kalau di kebiasaan. sholat wajib enggak pernah tinggal tuh Bu. Tapi kalau di sholat sunnah sering tinggal. Kayak tarawih. Tapi kok Nabi pakai sujud sawi dah kalau dia tinggalkan. Kalau sunnah kan boleh memang untuk menghinakan syaitan. Takut sujud sawi lagi dia. Iya. Nabi. Nabi tetap sujud sawi, tapi dia tidak menambah. Kenapa? Karena kalau dalam urusan rukun dia kan harus ditambah Bu Fit. Tak bisa dengan sujud sawi saja. Kurang rakaatnya, kemarin saya terangkan kan Bu, ibu nggak bisa sujud sawi aja. Tetap harus naik, bayar 1. Tuh. Jadi kalau tasahud ini adalah rukun, pasti turun dan baca tasahud lagi gitu. Jadi Rasulullah kan nggak baca tasahud lagi, Kalau setelah tarawih cuman itu, tarawih kan nak pakai tasyahud awal. Kan nak pakai ya maksudnya witir. Harus pakai sujud sawi juga. Enggak. Kalau udah kebiasaan ya. sesuai dengan imamnya kan Kak. Boleh berkali-kali, satu kali aja. Misalnya 4 rakaat, 1 aja gitu. Misalnya 4 rakaat, tapi ibu nggak pakai tasawuf awal, gitu. Cuma pakai tasawuf akhir. Boleh aja pakai dulu. Maksudnya 2 kali gitu, jadi kedua, ketiga, lebih dari sekali. Oh nggak apa-apa sunnah kan? Oh boleh ya? Ibu 4 rakaat kan biasanya kalau sholat sunnah itu ke 1 kali salam. Saya tanya ibu tasawuf ibu berapa kali? 1, kalau sunnah 1. 1 salam ya, 1 salam nih. Kalau 2 salam udah jelas lah. 1 salam. Ibu 2 kali apa 1 kali tasawufnya? 1. Ya, sebenarnya sunnah tasawuf awal sekali, tasawuf akhir sekali. Tapi banyak juga kita melakukan tak pakai tasawuf awal langsung aja tasawuf akhir. Boleh, karena statusnya Sunnah. Bisa dipahami ya Bu ya? Karena kalau lebih dari sekali gitu, tasawuf awalnya. Karena masbuk. Misalnya kan bersamaan. Jadi yang ketiganya tasawuf awalnya. Oh, itu jadi tambah. disunahkan. Dia jadi disunahkan dulu Bun. Saya paham. 4 rakaat dia 4 pakai tasawuf. Kan? Ingin Rakaat 1 duduk. dia tasawuf, gitu kan maksudnya kan? Rakaat kedua tasawuf, 3 tasawuf. Beni rajin. Iya, Bu saya tanya apa? Jadi kalau misalkan kita lupa tasawuf awal, itu tidak perlu sujud sawi. Ya kalau misalnya itu sunnah sebenarnya nggak perlu. Cuman kita ngambil Rasulullah pernah melakukan kan kemarin waktu kita menyampaikan sujud sawi. Kalau untuk sholat wajib saya ajak sujud sawi. Gunanya biasanya Bu Usam melakukan terus kan. Cuma saat itu lupa. Nah maka sujud sawi itu kan untuk lupa Bu Fit. Tujuan kita sujud sawi itu untuk menghinakan syaitan aja. Oh, syaitan ini buat kita lupa. Ya Bu ya. Duduk lagi dah boleh. Berdiri nak duduk gitu kan. Tapi sebenarnya di dalam fikih hukum tasyahud awal itu Sunnah. Nah, sering lupa tuh dah misalnya kan. Tapi dalam berdiri ingat duduk gitu dah. Boleh. Dia apa yang kakak lupa? Urusan wajib, urusan rukun apa Kan urusan baru sunnah? tahu kalau tasyahud itu Oh, sunnah. Gak apa-apa. Lah udah berdiri duduk lagi. Gak apa-apa. kita start lagi gitu. Gak apa-apa. Tapi besok gak usah. Salam langsung aja itu kak sesahwi aja. Kan itu yang dilakukan oleh Rasulullah kan? Yang kita sampaikan kemarin. Rasulullah gak berdiri lagi, Rasulullah gak duduk lagi. Melanjutkan sholatnya sampai 4 rakaat. Ketika salam Rasulullah sujud sahwi. Hadisnya luar biasa ya. Mbak. Oke, lanjut Bu ya. Membaca sholawat kepada Nabi. Ini sunnah tapi nggak pernah kita tinggalkan, catat aja lah. Oke, lanjut. Ini yang penting. Selanjutnya doa setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Ini sunnah. Sunnah ya. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. salam. Allahumma inni a'udzu. Apa doanya Bu? Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa azabil Fitnatil mahya wal mamati wa min syarri masyidid dajjal. Sebelum salam. salah lagi. Doa sekali. Beda-beda? Itu sujud. Ya. Doa setelah tasawuf akhir azab. Yang sering Ibu baca ini hadis Abu Hurairah.
Riwayat hadis Muslim. Sahih. Yang kita baca selalu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Min azabil Ya. nar. min azabi. Nar. Nah, Azabil qabr. Min azab mahya wa mamati. Mati wa min syarri wa min syarri fitnatil dajjal. Masih Dajjal. Yang paling intinya ya, kalau kita lihat dalam hadis Abu Hurairah ini yang sering dibaca oleh Imam Syafi'i ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri Fitnatil masih dajjal. fitnatil masih Dajjal. Dajjal. Ini sebelum salam. Sebelum salam. Fitnah. Ini hadis yang sahih, makanya kita sampaikan, Bu. Jadi nggak pandai-pandai ulama aja, ini hadis Abi Hurairah, riwayat hadis Muslim. Kalau yang sujud Ustazah, Ya belum. Kalau ditambahin doa lain boleh juga. Nggak apa-apa. Ada yang baca surat Al-Ikhlas. Nih, ini ada semua nih. Allahumma inna ada zikir. Bisa juga Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh. Sujud juga nggak ada masalah, Bu. Benar baca yang tadi ya, sujudnya. Yang penting disunahkan. Yang keberapa lagi, Bu? 11. Zikir dan doa setelah memberi salam. Zikir setelah Memberi salam. salam. Ibu, rentetan zikir Ibu apa? Allahumma anta salam. Astagfirullah 3 kali. Astagfirullah 3 kali. Ada, kita Ibu ada. Di situ lengkap. Nih, kalau mau ini foto, ini udah bagus nih, saya taksir kemarin. Ada Allahumma anta salam, wa minkas salam. Wa alaika ya salam. Enggak kayak ini zikir Pak. Nih, halaman 162. Bagus nih, Bu. Iya. 161, 162. Dari situ ya. Apabila seseorang muslimah selesai mengerjakan sholat fardu, maka hendaklah beristighfar dan memohon dimasukkan surga serta berlindung dari api neraka. Selain itu dia membaca ayat kursi. Jadi ini saya banyak ditanya oleh ibu jemaah urutan zikir. Ya. Sebenarnya apa aja sih gitu. Cuman ini buku ini dia memandu kita, alhamdulillah dari bertahap sampai akhir, Bu. Yang pertama itu astagfirullahaladzim, kemudian baru ibu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa? Tabaraka ya zal jalali wal ikram. Itu yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'an. Terus bisa juga membaca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Silakan, ini hadisnya termasuk sahih-sahih ini. Silakan aja kalau ibu mau mengamalkan ini ya. Allahumma a'inni, yang dibaca Bunang tadi, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian ibu baca ayat kursi. Habis itu baca trikul. Baru baca tasbih, tahmid, tahlil. Baca 33 kali, entah sempat atau tidak nih urutannya. Ada kita sampaikan ini. Insyaallah. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar 3 kali, tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, doa wassalam. Tapi ini sahabat dan fikih di anu ya. Baru kita berdoa. Habis salam itu assalamualaikum itu kan misal ini kan Bu Kabul. Nggak ada. Nanti kita bahas di makruhnya, Bu ya. Lengkap. Menjelas selal jari. Makruh ya. Misalnya assalamualaikum dulu saya termasuk loh.
Gini-gini tuh. Karena habis sholat tuh refleks. Ada di sini nih. Kalau kamu Gue ada di sini. kami juga itu. Makruh. Dimakruhkan juga menjalinkan jari jemari dari kedua tangan dalam sholat. Oh, bunyi-bunyi. Ini ada di sini. Ibu ya. Ibu yang ini ibu kalau nggak bisa beli buku sunnah minimal ibu punya ini ya. Akhir apa nih? Kenapa bu? Dua-duanya ada Zah, baca nih ya sekarang. Teman-teman pada beli tuh. Saya ikut ke satu berapa harganya sekarang? 700 lah. Buku sunnahnya 700 harganya. 2 jilid. 4 jilid. Oh, 4-4-nya 4 jilid. Kalau fikih wanita ibu kan satu dirangkum. Kalau ini detail dia nih. 700 lah. Online 680. Tapi kalau di toko atau apa mungkin paling tinggi 750. Apa bu? Cakap mulu ibu-ibu. Dari Bu Tujuh. Sudah, itu dulu sunnah. Ada pertanyaan, akhwat? Nah, kalau sujud syukur itu ada yang ulama yang katanya harus wudhu dan menghadap kiblat, ada yang nggak boleh, ada yang langsung, gimana ya? Saya lebih setuju, memang ketika sujud syukur itu menghadap kiblat, menutup aurat dalam keadaan berwudu. Makanya kita selalu diajarkan oleh Rasulullah Bu Fit untuk senantiasa menjaga air wudu dalam keadaan bagaimanapun. Nah, jadi tapi kalau orang melakukan sujud syukur itu namanya refleks. Iya. Boleh nggak Zah? Boleh. Cuman adabnya aja yang nggak sempurna. Lulus anak kita ujian udah kentut padahal kan alhamdulillah sujud syukur dia. Boleh? Boleh. Didahului sama apa Zah? Takbir. Enggak. Bagisnya takbir. Allahu Akbar. Pas sujud syukur. Baca. Doanya itu ya Zah, boleh kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Boleh. Robbi auzibni. Usia 40 tahun itu kan dia dikenal dengan doa syukurmu. Dia nama lainnya doa 40 tahun itu doa banyak syukur. Alhamdulillah pun boleh Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 kali ambil gaji. Bisa jadi. Kenapa bingung? Tak tengok di YouTube dah ada yang apa, makanya tanya Mas Zah. Enggak apa-apa. Kalau masalah fikih itu dia kan warna-warni, Fit. Jangan bingung. Kita apa hijau, kuning, merah, biru itu biasa. Tapi kalau udah masalah akidah yang hitam putih yang nggak bisa sama sekali, boleh bu. Kan memang kita di dalam beribadah ini kan memang sunnahnya itu berwudu, ya kemudian menghadap kiblat. Sama kasusnya dengan tilawah. Tilawah itu ibu. Ada ulama yang mewajibkan itu karena punya dalil la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali bagi orang-orang yang suci. Tapi ulama berbeda pendapat menafsirkan mutahharun. Jadi kita kajinya harus panjang. Mutahharun di sini apakah dalam keadaan haid atau kentut? Nah, mutahharun di sini banyak ulama mengatakan dalam keadaan haid. Jadi adabnya orang yang membaca tilawah itu Bu Nora berwudu, menghadap kiblat, tutup aurat, khusyuk, khudu. Ibu kalau baca Quran dengan 4 kategori ini pahalanya sempurna. Tapi kalau ibu baca Quran nggak berwudu, nggak tutup aurat, dapat pahala tapi nggak sempurna. Karena satu ibadah sunnah, adab itu menjadi kesempurnaan dari satu ibadah. Ya, itu kan Bu, ibu nyusui, baca Quran, nampak terburai susu ibu, boleh? Boleh, tutup aja. Dulu saya dulu kalau tuh nyusuin anak bayi begitu Bu, sampai tiduran baca Quran, daripada ngapain? Boleh, tapi tutup.
baca Quran tapi ini terurai gitu. Ya adabnya itu loh yang kita harus anukan ke budak. Tapi kesempurnaan tuh menjadikan sebuah ibadah itu menjadi apa? Adab itu menjadi sempurna ibadah. Menjadi khusyuk. Kayak habis sholat gitu Bu Fit, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Put, ibu bertahan di situ atau ambil wudhu? Bertahan. Kalau ngambil wudhu nggak akan ada tuh begini. Daripada nggak dapat dua-duanya. Ya, biasanya kan ada kentut atau gitu kan. Jadi ada ibadah yang menjadikan sebuah kewajiban, ada yang merupakan dia menjadi sebuah adab. Cuma Islam ini agama yang sangat menjunjung tinggi adab dan akhlak. Tadi ya, wala alislam. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah minggu depan kita sambung dengan maklum-maklumnya dan membatalkannya insya Allah. Ada pertanyaan satu belum? Kalau nggak ada cukup dulu Bu ya. Semoga ibu-ibu semuanya semakin